Woi. Woi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, sudah masuk semua ya? Waalaikumsalam. Pakai ini surat kamu. Bentar ya, nunggu temannya. Bentar ya. Habis pelajaran apa tadi ini? Asmaul Husna. Waalaikumsalam. 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 Masuk pertama itu Aisyah. Oh, tumben sudah masuk semua tadi ini. Kok baru masuk sudah ada kalian semua? Belum. Ustadz. Ya. Asma Husnanya halaman 6 itu 56, 57, 58 Asma Husnanya. Sudah sampai 56. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Tanda. Ustazah Riko. Coba dibilang Ustazah. Nanti masa wali kelas kalian panggil Ustadz. Ustadz Disa. Keliru nanti. Oke, sebentar lagi aja kita mulai. Tunggu sebentar lagi. Joko hilang guys. Joko hilang saya. Joko hilang. Oke, kita mulai aja ya. Langsung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang masuk pertama kali? Siapa coba? Yang masuk pertama kali itu siapa? Oh, angkat tangan semua. Yang kedua, Ustaz. Yang pertama siapa? Yang pertama? Aisyah. Aisyah. Ya sudah, Aisyah yang mimpin doa, yuk. Mimpin teman-temannya berdoa. Untung aku, bukan aku. Untung bukan aku. Yang pertama, yuk. Ini kameranya. Tidak ada. Siap. Itu bisa ganti apa? Mana itu? Ayo, berdoa dulu. Ayo, istidadah. Sudah siap. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Terus gimana?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum pembelajaran biasanya kita ngapain ini? Menyanyi. Tapi sekarang menyanyinya bukan menyanyi Indonesia Raya, tapi judulnya Padamu Negeri. Sudah tahu belum? Coba ya, kita lihat di layar ya. Kita lihat di layar dulu. Nanti kalau sudah kita nyanyi bersama-sama. Sebelum Ustaz. Ya, ini nih, bentar. Dilihat adanya. Padamu negeri kami pengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Tahu lagunya? Oh, Enggak, ya udah. Kalau enggak kita nyanyi bersama-sama ya, pelan-pelan aja. Sambil dibaca, sambil didengarkan nadanya seperti apa. Pelan-pelan. Padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, kita harus menghafalkan ini. Nanti minggu depannya lagi, nyanyi terus sampai hafal. Gampang kok lagunya, cuma sedikit. Oke? Ya, itu tadi cuma segitu toh. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri jiwa raga kami. Oke, ini kok lemes semua ya. Kita harus pemanasan ini. Oke, siap-siap ambil posisi berdiri supaya kita bisa pemanasan. Ambil posisi berdiri, ditata dulu kameranya supaya kelihatan. Ditata dulu kameranya supaya kelihatan.
Nah, itu kayak siapa itu sudah itu. Mas Kiki sudah. Mas Ben sudah ambil posisi. Mbak Salsa sudah ambil posisi. Terus Mas Afar sudah. Mas Cilu, Mbak Cila ambil posisi. Terus siapa lagi? Mas Abror sudah, Mbak Asmia. Oke, sudah semua ya berarti ya. Kita Pak Riko akan putarkan pemanasannya. Ini tak Ustaz. Gimana? Nah, ambil posisi yang baru bergabung, ambil posisi berdiri. Ustaz. Berarti nggak benar. Asma, Mbak Jihan. Oh, Mas Maher masih izin. Mas Safina ambil posisi. Mas Safira. Mbak Asmia. Oke. Ini lihat di layar semua ditirukan ya. Nah, itu kayak Mbak Siva itu bagus. Nah, Mas Ben, ayo. Tahan. Gerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Mas Kilpi bagus. 5, 6, 7, 8, 3. Nah, Mbak Najwa sudah benar. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayo Mas Ben. 8, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang tangannya. Diangkat ke atas. Oke, bagus. Mbak Siva, Mbak Asmia, Mbak Nai. Masih lo, Mbak Cila bagus.
Mas Afar bagus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Ya, Mas Wilby bagus. 5, 6, 7, 8. Mbak Nabila bagus. Mas Abrori bagus. 3, 4, Mbak Safira bagus. 6, 7, 8. 2, 2. Mbak Naila, ayo Mbak Naila. 5, 6, 7, 8. Oke. Semua bisa kembali ke posisi masing-masing. Iya, Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Hari ini kita akan belajar tentang kita mereview. Kita mereview apa yang sudah kita pelajari selama selama dari pertama sampai sekarang, tema 5 dan tema 6. Halaman berapa, Ustaz? Enggak ada halaman, nggak usah buka apa-apa, nggak usah megang apa-apa, cukup lihat di layar sambil menjawab pertanyaan dari Pak Riko. Hari ini kita mereview materi dari pertama sampai sekarang. Coba kalian masih ingat apa tidak? Yang pertama, apa kalian masih ingat dengan materi gerak saling mendorong? Oke, kalau kalian masih ingat, coba dijawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, gerak saling mendorong adalah gerakan yang bertumpu pada Oke, masih ingat ternyata. Nomor 2, gerak saling mendorong dilakukan oleh berapa orang? Oke, bagus, pintar. Nomor 3, apakah gerak mendorong bisa dilakukan dengan sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada yang jawab bisa? Siapa yang jawab bisa? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang bisa? Nah, itu, Mas Silo coba. Kenapa Mas Silo bisa? Kenapa bisa dilakukan dengan sendiri? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti Pak Riko betulkan. Dijawab aja dulu. Kenapa bisa dilakukan dengan sendiri? Ada yang bantu? Ada yang bisa bantu Mas Cilo untuk menjawab? Ini nomor 3. Gerak mendorong bisa dilakukan dengan sendiri. Kenapa bisa dilakukan dengan sendiri? Tidak bisa. Oke, Pak Riko bantu jawab ya. Jawabannya adalah bisa. Kenapa Pak Riko bisa? Ini sekarang kita lihat di layar. Kenapa kok bisa Pak Riko? Pak Riko jelaskan. Di sini soalnya kita lihat nomor 3 adalah gerak mendorong. Kalau gerak mendorong itu bisa dilakukan dengan sendiri. Contohnya apa? Mendorong meja, mendorong kursi. Nah terus kenapa Pak Riko nomor 2 kok nggak bisa? Karena di sini soalnya adalah gerak saling. Ada saling. Besok kalau kita udah ulangan, kalau ada soal gini, kalian harus bisa membedakan. Kalau gerak saling mendorong, ada salingnya, itu harus dilakukan oleh berapa orang? 2. Tapi kalau hanya gerak mendorong, ini kan hanya gerak mendorong, tidak ada salingnya. Itu bisa dilakukan sendiri atau 1 orang. Terus kalau ada contoh, coba ini dorongnya pakai kursi sama meja. iya, kalau yang nomor 3 ini contohnya apa? Gerak mendorong kursi, gerak mendorong meja, gerak mendorong tembok, seperti itu ya. Dorong ini tah. Ya, jadi kita bisa membedakan antara saling dan hanya gerak mendorong. Sampai sini sudah paham? Iya. Sudah ya, Pak Riko lanjutkan ya. Pak Riko harap kalian sudah mengerti untuk gerak mendorong ini. Siapa yang Sekarang lanjut.
Jangan coret-coret dulu. Sekarang lanjut. Apa kalian masih ingat dengan materi gerak bergantung? Coba kalau masih ingat dijawab di bawah ini. Gerak bergantung dilakukan di Palang besi. palang besi. Kemudian ada lagi di Ranting pohon. ranting pohon apa? Ranting pohon apa? Ranting pohon yang kuat. Ya, diingat-ingat ya, jangan hanya ranting pohon. Kalau ranting pohon nanti kecil-kecil. Tapi kalau ranting pohon yang kuat, dia sudah pasti bisa digunakan untuk bergantung. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2. Gerak bergantung dilakukan dengan menggunakan berapa tangan? 2 tangan. Kenapa nggak boleh 1 tangan? Nanti jatuh. Karena akan kurang maksimal atau kurang kuat ya. Bisa dilakukan dengan 1 tangan, akan tetapi tidak akan bisa bertahan dengan lama. Akan lebih bisa bertahan dengan lama ketika kita menggunakan 2 tangan. Sekarang nomor 3. Posisi kedua tangan saat melakukan gerak bergantung adalah tangan harus Tegak. tangan harus Lurus. Tegak. Coret-coret. tangan harus kuat. Ada lagi yang bisa menjawab? Tangan harus Kuat. Kuat. kalau kita menggantung gini loh, menggantung ke atas, tangan harus lurus. Ya, jawabannya harus lurus. Tidak boleh dibengkokkan. Ayo, siapa yang coret-coret ini? Nggak boleh coret-coret dulu. Nanti kalau yang coret-coret, Pak Riko suruh jelaskan nanti. Yeay, kan coret-coret. Ayo, nanti di sini kelihatan yang mencoret ada namanya di sini. Nanti kalau yang mencoret, Pak Riko suruh menjelaskan dari awal tadi. Oke? Oke. Oke, sekarang nomor 3, lanjut. Gerak bergantung sudah paham ya? Semua sudah paham. Lanjut sekarang, nah ini yang paling mudah ini. Gerak pesawat terbang. Pak Riko yakin kalian masih ingat. Coba dijawab soal nomor 1 dijawab sama-sama. Bagaimana posisi kedua tangan saat melakukan gerak pesawat terbang? Kedua tangan di siapa kan? Kedua tangan direntangkan ke Samping. nah, harus lengkap itu ya. Nanti kalau ada soal gini jawabannya kedua tangan direntangkan ke samping. Sekarang nomor 2. Kaki mana yang digunakan untuk tumpuan saat melakukan gerak pesawat terbang? Ayo, kaki yang mana yang digunakan sebagai tumpuan? Kaki kanan, kaki kiri. Ada lagi jawabannya yang lebih benar? Kedua kaki. Ada lagi? Kaki tambah nggak bisa nganuin. Jawabannya adalah kaki yang terkuat. Nah, ya benar. Siapa ada yang bilang kaki yang paling kuat? Nah, ya. Jawabannya adalah kaki yang terkuat. Boleh kaki kanan atau kaki kiri. Karena setiap dari kita berbeda-beda. Misalkan, siapa? Mas Gilby, kuatnya kaki kanan. Ya, silahkan menggunakan kaki kanan. Beda dengan misalkan Mbak Nai, kuatnya kaki kiri. Ya sudah, pakai kaki kiri. Jadi jawabannya yang benar adalah kaki yang terkuat. Sekarang nomor 3. Ke arah manakah posisi kaki saat melakukan sikap pesawat terbang?
ke belakang, terus kurang lengkap. Jawabannya adalah lurus ke lurus ke belakang. Jawabannya ya. Nanti kalau ada kemanakah posisi kaki saat melakukan sikap pesawat terbang? Jawabannya lurus ke belakang. Sampai sini sudah paham ya? Sudah. Oke. Sekarang lanjut di gerak berjalan di atas titian. Waktu itu kita sudah pernah membahas ini. Coba dijawab pertanyaan di bawah ini. Jelaskan kenapa kedua tangan harus direntangkan ketika melakukan gerak berjalan di atas titian. Kenapa? Supaya seimbang. Supaya seimbang. Bagus, pintar. Supaya seimbang. Kemudian nomor 2. Mas Abrori, coba nanti Mas Abrori mau menjelaskan. Sekarang nomor 2. Gerak berjalan di atas titian bertujuan untuk melatih apa? Keseimbangan. Good. Bentar. Lanjut. Selanjutnya adalah gerak berguling. Coba dijawab nomor 1. Ada berapa gerakan berguling? Ada berapa gerakan? 5? 2? 5? Siapa yang bilang 5? Ada berapa coba? Siapa yang bilang 2? Angkat tangan. 3. Siapa yang 3 tadi? Siapa yang bilang 3 tadi? 4. Apa aja? Coba apa aja Mas Gilby? 4. Coba 1. Berguling ke berguling ke samping. 2. Berguling ke kemana? Coba dibantu Mas Gilby. Ada yang tahu? Pertama, berguling ke samping. Benar. Terus yang kedua berguling ke depan. Terus yang ketiga berguling ke belakang. Berarti jawabannya ada berapa gerakan ini? 3. Loh, kok 4? Siapa yang bilang 4 tadi? Jawabannya 3. Pak ulangi. Ada 3 gerakan. Berguling ke depan, berguling ke belakang, dan berguling ke samping. Ya. Sekarang nomor 2. Ketika melakukan gerak berguling, maka sebaiknya kita harus menggunakan apa? Menggunakan matras. Menggunakan matras. Aku pakai betaper, Ustaz. Iya, karena kan kita di rumah masing-masing. Jadi kemarin Pak Riko menyuruh kalian di bed cover atau di lantai. Tapi kalau yang benar adalah di matras. Besok kalau sudah kita masuk di sekolah, kita berlatih di matras, ya. Nanti kita sudah punya matras. Yang ketiga, terbuat dari apakah matras? Ada yang tahu? Kemarin sudah kita bahas. Dari bulu. Dari busa atau spons. Ingat-ingat ya. Nanti kalau ada soal gitu, terbuat dari apakah matras, busa atau spons? Busa. Nah, ini sekarang materi yang terakhir yang kita pakaikan kemarin, minggu kemarin. Gerak sekot jam.
sebelumnya Pak Riko tanya dulu. Gerakan squat jump itu berpindah tempat atau tidak berpindah tempat? Tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Jadi dia hanya ke atas dan ke bawah. Terus kalau yang loncat katak kemarin? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Maka disebut dengan loncat atau lompat kalau berpindah tempat. Kalau berpindah tempat adalah loncat. Kalau gerakan squat jump lompat. Kenapa? Oke, berarti nomor 1 ini jawabannya adalah gerak squat jump adalah gerak yang Tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat atau melompat ke atas dan ke bawah. Oke, bagus. Sekarang nomor 2. Gerakan squat jump untuk melatih kekuatan otot Kaki. kaki. Oke. Sekarang sudah selesai tentang review materi kita hari ini. Jadi dari kita awal sampai sekarang kalian sudah paham ya, masih paham sedikit-sedikit. Tapi Pak Riko harap besok kalau ketika untuk ulangan kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus dan masih ingat semua. Amin. Sekarang ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Iya, coba tanya, Mas Ben. Tanya apa? Bergerak berguling sama pesawat itu. Nggak olahraga kan Ustaz? Bergerak berguling dan pesawat itu nggak olahraga. Termasuk olahraga, Mas. Termasuk olahraga. Tapi dia masuk ke dalam aktivitas senam. Ya, senam lantai. Masuk dalam senam lantai. Tapi kalau sepak bola dan sebagainya masuk dalam aktivitas lokomotor. Ada yang bertanya lagi? Terima kasih Mas Ben. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada yang bertanya lagi? Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Pak Riko akan mengakhiri pembelajaran. Kita bertemu lagi minggu depan. Ada yang bertanya? No. Kalau oke, kalau gitu no. Ayo, tadi siapa yang memimpin? Ditutup. Saya Ustaz. Ayo, ada doa kafaratul majelis. Oke, pembelajaran PJOK Pak Riko akhiri. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Mbak Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustaz. Dadah, jangan lupa belajar ya minggu depan PTS. Jaga kesehatan, hati-hati, goodbye. Terima kasih. See you.